Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Sumedang? Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah Islam yang di rumah juga. Masih di tema kita yang luar biasa. Semua yang dititip akan diambil. Saya mau tanya sama jamaah. Sayang gak sama suami? Suami titipan bukan? Kalau digoda orang marah nggak? Puncong amat marahnya kalau suami digoda orang. Terus bagaimana cara mengelola kasih sayang, rasa cemburu, takut kehilangan. Karena kan semuanya milik Allah. Dan nanti pasti akan kembali kepada Allah. Ada yang kembali kepada Allah, ada yang diambil orang dulu. Inauzubillah. Bagaimana cara mengelolanya kita panggil guru kita Ustadz Syab. Kalau digoda orang alhamdulillah berarti suaminya keren. Oh, suaminya keren ya? Iya. Zaman sekarang mah kok keren doang, duitnya banyak juga digoda orang. Keren rekeningnya. Oh iya Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengelola kasih sayang terhadap pasangan dan rasa cemburu serta rasa takut kehilangan? Allah memberikan kita penjelasan dalam firman-Nya ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan harta kalian wala auladukum, jangan menjadikan anak-anak kalian itu sesuatu yang menghalangi kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mengelola rasa cintanya? Setiap memandang suami, pandang dia sebagai ciptaan Allah. Ya Allah, terima kasih banyak. Walaupun gini bentukannya ya Allah, saya bersyukur di luar sana banyak orang tidak punya suami. Ya, mengingatkan kita kepada Allah. Ya Allah, betapa besar kuasamu ya Allah. Saya yang glowing ini justru dapat yang begini ya Allah. Inilah kuasamu ya Allah. Tidak ada yang tahu bahwa ini jodohku ya Allah. Subhanallah, pandang anak, ini cintanya kita kepada anak, mengingatkan kita kepada Allah. Ya Allah, bapaknya ndak begini bentuknya, ibunya juga ndak begini, tapi kok anaknya ganteng begini. Ini dimandang sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harta, keluarga, jadikan jembatan menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang masuk surga disebabkan karena anak-anaknya, cintanya kepada anaknya. Justru Nabi menegur seorang laki-laki yang heran melihat Nabi mencium cucunya. Kata laki-laki ini, loh ya Rasulullah, kau cium cucumu? Kata Nabi, loh apanya yang mengherankan? Apanya yang luar biasa? Kata orang ini, saya punya anak tapi tidak pernah saya cium. Kata Nabi, saya khawatir Allah mencabut sifat kasih sayang dalam hatimu. Sayang kita kepada keluarga menjadi jembatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sayang kepada pasangan? Sayang kepada anak? Sayang, kalau rumah kebakaran, ibu anaknya lagi tidur, suami lagi tidur, ibu bangunin apa enggak? Bangunin. Kenapa? Takut khawatir dia terbakar api dunia. Berarti kalau cinta sama suami, ingetin sholat. Jangan cuma takut dia kebakaran di dunia, tapi takut juga lah dia kebakaran di akhirat. Kalau cinta pada anak, jangan cuma takut dia kebakaran di dunia, tapi takut jugalah dia terbakar nanti di akhirat. Itulah bukti cinta kepada seseorang. Kelola rasa cinta itu, rasa cemburu itu kepada ajaran Allah. Bahkan orang yang tidak punya rasa cemburu itu dosa besar. Disebut ad-dayyuth. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Dia biarkan istrinya terbuka auratnya. Dia biarkan istrinya ini segala macam. Dia biarkan istrinya tidak sholat. Dia biarkan istrinya mengkonsumsi yang haram. Dia biarkan istrinya bergosip, bergibah. Nah ini suami tidak punya rasa cemburu. Nauzubillah min dzalik. Dia biarkan istrinya jalan sama orang lah. Ya, serem. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Kita lanjut lagi jamaah. Kita panggil lagi Habib Utsman, Bib. Izin, Bib. Tadi Habib bilang nih ya, katanya jabatan itu kan amanah.
Betul. Tapi ada orang ini kan yang Masya Allah, mungkin dia dapat jabatan ini karena memang dia pantas di situ, karena pinter, ya karena memang dia mampu. Tapi pertanyaannya, pada saat kita tahu orang itu pinter dan dia mampu, lagi dia jalanin tiba-tiba ada orang yang wah dengan gak jujurnya dicopotin dia gitu. Wah ini bagaimana nih? Apakah itu masih takdir baik namanya? Mohon izin menjelaskannya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya khair Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba sudah jujur, udah Masya Allah, sudah amanah, sudah adil, sudah berperilaku baik, nggak sombong. Maka ketika jabatannya tersebut dicopot atau dizolimin oleh orang lain, boleh jadi baik untukmu tapi tidak baik bagi Allah. Boleh jadi baik buat kita, belum tentu baik menurut Allah. Ketika takdir sudah menentukan bahwasanya engkau harus turun, engkau berarti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Kenapa diselamatkan oleh Allah? Ketika kita bersandar kepada Allah, menjadi manusia yang amanah, manusia yang adil, manusia yang berbuat baik. Ingat, harta bukan segala-galanya, jabatan bukan segala-galanya. Itu jabatan akan pudar pada waktunya. Harta akan ada masanya. Jabatan 5 tahun selesai. Harta bisa habis kapan aja. Tapi yang kekal, yang abadi adalah keimanan, ketakwaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadi hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, salatnya, khusyuknya, baca Al-Qur'annya. Dia melakukan perbuatan baik yakni qiyamul lailnya. Dia melakukan perbuatan baik lagi apa yang dilakukan dia, sedekahnya bagus. Ini adalah amalan yang terbaik yang membawa dia kekal selamanya di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang abadi adalah surga. Negeri yang abadi adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia sebentar. Ad-dunya sa'at, dunia sebentar. Kejarlah dunia untuk akhiratmu. Kejarlah dunia untuk mengumpulkan amal ibadahmu. Jangan kau kejar dunia tapi di dalamnya penuh kemaksiatan dan dosa. Oleh karena itu, takdir yang baik yang Allah berikan kepada kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita menjadi kebaikan. Wajar ada ujian sedikit. Wajar ada cobaan sedikit. Wajar Allah kasih misalkan musibah sedikit. Tapi tetap kembali kepada Allah. Dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jabatan itu adalah titipan bagi hamba. Harta adalah titipan, anak titipan, istri titipan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini titipan. Dan bisa semuanya itu menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu, jadilah manusia yang amanah, jadilah manusia yang adil, manusia yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah ridha dan Allah selamatkan. Oke, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Waktu kita mau kasih kesempatan lagi jamaah buat tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh, Ibu, ini dulu deh, ini dulu. Yang di sebelah sini Ibu, boleh maju Ibu? Iya, izin Ibu. Kesini lagi Bu, ke tengah. Oke, silakan Bu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Yaya Sariah dari DPC Muslimat Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Yaya. Oke, Ibu Yaya mau bertanya apa Ibu? Saya bertanya Pak Ustadz, begini, perasaan saya nih, Perasaan Ibu ya? saya itu suka banyak beribadah. Oke. Tetapi saya itu banyak cobaan-cobaannya Pak Ustadz. Oke. Cobaan ini, apa ini, banyak lah. Banyak lah. Sedangkan orang lain yang tidak pernah beribadah itu merasa nyaman, senang, tidak ada cobaan-cobaan apa-apa. Oke. Begitu Pak Ustadz. Iya, iya, Apakah itu Allah itu adil nggak? Ibu ngiri sama orang yang itu nggak ngapa-ngapain kok enak hidupnya gitu. Ya, ngiri Bu, enak. ngiri. Ya Ibu ngiri. Tanya saya ini bertanya. Oke, coba Ustaz Syam silakan dijawab dulu Ustaz Syam. Ada orang kok ibadah, beriman kepada Allah, tapi kok ujiannya bertubi-tubi ya Bu ya.
Sedangkan ada orang bahkan tidak beriman kepada Allah, tapi subhanallah hidupnya di dunia nyaman-nyaman aja. Mobilnya banyak, rumahnya bagus. Apaan begitu? Nah pertanyaan ibu, apakah Allah adil apa enggak ya? Iya. Subhanallah. Ya sudah, sekarang kalau Allah bilang begini, ibu siapa namanya? Ya, ya. Ya. Ibu ya, semua yang kuambil ku kembalikan. Bahkan ku tambahkan sehatmu, ku tambahkan kayamu, ku tambahkan semuanya, mau? Mau. Tapi ku jadikan kau Fir'aun. Mau? Ibu mau, enggak tuh. Fir'aun itu di dunia dikasih semua. Iya. Tapi tidak ada yang mau jadi Fir'aun, betul? Enggak. Karena tidak ada imannya. Iya. Maka yang paling mahal itu iman. Iya. Yang paling sedih ketika diambil sama Allah itu adalah kenikmatan ibadah, subhanallah. Buat apa banyak harta kalau sholat tidak bisa khusyuk? Iya. Banyak harta tapi setiap puasa tidak enak rasanya. Setiap sholat tidak ada perasaan nikmatnya. Baca Quran tidak enak, sholat tidak enak. Tapi dia paksa dirinya untuk sholat, subhanallah. Tapi tidak ada kenikmatannya. Justru nikmat yang paling enak itu adalah ketika merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga apapun ujiannya di dunia tetap dia merasakan nikmatnya keimanan. Itulah yang dirasakan oleh Nabi SAW. Diuji dengan keluarga iya, diuji dengan tetangga iya, diuji dengan ekonomi iya, diuji dengan umatnya iya, semua ada ujiannya subhanallah. Tapi tetap Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya bertahajud, berwitir, sholat malam, berpuasa Senin Kemis. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya iman. Wais Al-Qarni dengan segala kemiskinan dan kekurangannya subhanallah tetap melaksanakan sholat malam sampai menjelang adzan subuh. Kenapa? Karena ada nikmatnya iman. Tidak pernah mengeluh. Orang yang tidak pernah mengeluh bukan karena punya semuanya. Tapi orang yang tidak pernah mengeluh itu karena ada iman di dalam hatinya. Dia tahu Masya dunia Allah. ini sementara. Masya Mesti ada yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari Ustadz Syam, Ibu ya. Dari Ustadz Maulana ditambahkan, silakan. Harus diperjelas dulu. Semua itu ujian. Iya. Semua ujian. Kaya ujian, miskin apalagi. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Kalau kaya diuji apakah dia bisa bersyukur? Kalau orang miskin apakah bisa bersabar? Maka puasa yang terbaik puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok Libur. tidak. Kenapa? Hari ini puasa, maka dia bersabar. Besok dia tidak puasa, dia bersyukur. Menggabungkan dua hal, sabar dan syukur. Tidak usah iri dengan pendapatan orang. Nggak usah. Coba terima saja apa yang Allah kasih kepada kita. Sekali lagi, jangan pernah iri dengan pendapatan orang. Jangan pernah. Makasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ibu, makasih banyak, tepuk tangan dong buat Ibu Yaya. Ya, Ibu boleh duduk lagi ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi dari sebelah sini ada yang mau bertanya, angkat tangannya yuk. Ayo angkat tangannya yang mau nanya. Oh yang ini Ibu, ya boleh. Ibu turun izin Ibu. Masya Allah, silakan. Oke, kasih mic-nya Ustadz Maulana izin. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dari Muslimat NU Kecamatan Dharma Raja, Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Yuni. Semangat banget. Saya mau bertanya kepada Ustadz dan Ya. Habib. Oh boleh. Silakan Ibu. Ustadz, Habib, kenapa sih apa-apa milik Allah? Heeh. Semua milik Allah. Iya. Terus milik kita apa? Milik Ibu. Iya, milik kita apa sampai akhirat nanti? Sampai Itu akhir saja. hayat nanti. Sampai akhir hayat nanti. Tepuk tangan dulu. Ibu tadi namanya Ibu Yuni. Ibu Yuni protes, kenapa semua titipan Allah, semua dititipin. Yang mana yang punya saya Bib? Katanya gitu. Sampai akhir hayat, Ibu jawab Bib, silakan Bib. Bu, Ibu pernah punya hewan peliharaan Ibu gak? Kucing punya. Pernah. Kucing itu punya Ibu bukan? Bukan, punya Allah. Enggak, saya tanya kan tadi kan semua katanya titipan dari Allah. Ibu merasa beli kucing itu misalkan, atau Iya. Ibu Ngadop ya, Adopsi, adop adopsi. ya. Habib jangan adop. kucing, saya nggak punya. Ya. punya Ayam aja ayam. Ular mau nggak, Bu? Ular. Ular mau nggak ular? punya ayam. Nggak boleh ya? Punya Ayam. punya ayam. Iya. Ayam Ibu berarti milik Ibu. Iya, Punya Ibu. iya, Makanannya punya Ibu bukan? iya. Saya yang beli. Ayam itu kalau Ibu kasih orang boleh atau enggak? Nggak boleh. Kalau Ibu enggak boleh enggak apa-apa, punya Ibu kan? Ya Ibu. Kasih boleh, nggak dikasih juga nggak jadi masalah kan? Iya. Karena punya Ibu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit dan muka bumi ini adalah kepunyaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan milik Allah?
Rambut yang tumbuh di badan kita aja kita nggak tahu kapan tumbuhnya. Kuku yang ada di tangan kita aja kita nggak tahu kapan tumbuhnya. Jantung, hati, liver, paru, semua yang ada dalam tubuh kita ini bekerja. Kita nggak tahu kapan metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita. Berarti kita ini ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Islam ada aturannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi oleh karena itu kita ibadah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, yakin akan ridhonya Allah. Kita hanya makhluk ciptaan. Jadi kita ikuti aturan, nanti Allah kasih kesenangan. Allah kasih kebahagiaan pada waktunya. Allah kasih kenikmatan pada waktunya. Ada kenikmatan yang semu, ada yang kenikmatannya tuh kekal abadi. Sehingga apa? Sehingga manusia tersebut disuruh tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, suruh nuntut ilmu sehingga paham makna kehidupan. Masya Allah, itu dari Habib. Coba Ustadz Sifat Maulana. Tuhan ada 3. Apa tuh? Coba Sifatnya, geser, ya. geser, Sifatnya geser. yang ada dalam surah An-Nas. Ya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabbi pencipta. Malik pemilik. Ilahi tempat yang disembah. Ada orang pemilik tapi bukan yang dia buat. Karena tukang yang bikin. Oh iya, bisa. Ownernya beda. Bener. Kemudian dia owner, dia pemiliknya. Aku juga bikin karena aku tukang. Tapi kau tidak disembah sama apa yang engkau bikin. Oh. Kalau Tuhan tiga-tiganya ada. Nah kalau berbicara semua milik Allah, semua milik Allah. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada pemiliknya, kembali kepada rahmat kasih sayang Allah. Tapi tunggu dulu nih, buat semuanya ada catatan. Ustadz, kalau sudah milik Allah semua, kemudian ternyata ada yang bisa kita miliki, Bu. Mau tahu? Mau. Amal. Amal. Nanti diminta semuanya. Akan Iya. kembali. Pernah lihat ada orang dibawa jenazah? Pernah? Antar jenazah. Pernah. Mobilnya pulang. Pulang. Pulang kan? Pulang. Keluarganya? Pulang semua. Pulang semua. Apalagi yang pulang? Semua Tetangganya? pulang. Tetangganya. Anak istri Hartanya, pulang. Anak istri pulang. Yang tinggal apa? Amalnya. Amalnya. Perbanyak amal. Karena itu nanti jadi pemilik kita untuk apa? Pembayaran untuk masuk ke surga, untuk meraih ridho Allah. Karena yang menyebabkan kita masuk surga adalah meraih ridho Allah. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh duduk dulu Ibu. Masya Allah, silakan kembali ke tempatnya. Oke, coba kita dengarkan sedikit kesimpulan dari guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Semua yang dititip akan diambil. Tapi tidak ada yang salah ketika titipan itu kita nikmati dulu. Ini penglihatan dititip sama Allah. Nikmati aja penglihatan ini dengan melihat ciptaan Allah. Melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Badan ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama masih dititipin nikmati. Nikmati apa? Nikmati sujud. Nikmati ruku. Nikmati mencari nafkah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, pasangan, semua titipan Allah akan diambil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmati bagaimana caranya berbagi kasih sayang, berbagi cinta, saling menuntun ke jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Harta itu juga titipan, tapi nikmati harta itu dengan cara apa? Harta yang dititipkan sama Allah gunakan untuk bantuin orang lain, membantu sesama menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya titipan ini adalah modal dari Allah Subhanahu wa taala guna nanti kita masuk dalam keabadian yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.